Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, dan juga tentunya nikmat istiqomah, sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mohon maaf nih, kita agak terlambat. Wah, hampir setengah jam lebih. Tapi insya Allah nggak apa-apa, kita lanjut aja di pelajaran yang kemarin sempat kita selesaikan. Di pertemuan yang lalu kita fokus hanya satu bahasan saja, yaitu hanya membahas fiil mudhari'. Mudhari'. Fiil mudhari' yang kita bahas hanya 4. Ada yang ingat apa aja? Pertama, yang menjadi fokus bahasan dalam bab wal fi'lu al mudhari' alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un. Domir huwa apa itu contohnya? Domir huwa, domir Huwa, domir hiya, terus mufrad. domir Domir huwa, domir anta, hiya, domir anta, domir nahnu. domir ana, Domir domir nahwu. ana dulu, ana juga. Oke. Ana nahnu. Oke, berarti kalau Ana nahnu. misalkan yaf'alu, taf'alu, taf'alu, naf'alu, haf'alu. Af'alu. Af'alu. Nah, itu merupakan 5 domir yang akan sering kita jumpai dan ada dalam pembahasan kita yang ini. Pembahasan kita yang lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammah. Nah, itu mohon dihafalkan. Dihafalkan yang menjadi titik 5 poin itu aja lah ya. Yaf'alu, ya. Yaf'alu. Yaf'alu. Yaf'alu, taf'alu. Taf'alu. Taf'alu lagi, taf'alu untuk hiya, Taf'alu untuk lagi, anta. naf'alu, af'alu. Naf'alu, af'alu. Naf'alu. Oke. Itu mohon dihafalkan. 5 itu aja dulu yang menjadi fokus kita di pembahasan ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu adalah apa? Al-wawu. Betul, barakallahu fiik. Yaitu adalah pembahasan tentang waw. Nah, pertama, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa lumasyikhina fi dharaini amin. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ana baca, antum seperti biasa ya. Ana baca, antum ikutin. Wa ammal wawu. Wa ammal wawu. Wa ammal wawu. Fatakunu alamatan lirraf'i. Fatakunu alamatan lirraf'i. Fi mawdi'aini. Fi mawdi'aini. Fi jam'il mudzakkari salimi. Fi jam'il mudzakkari mudzakkari salimi. Salimi, bukan salim, salim. Ya. Wa fil asma'il khamsati. Wa fil asma'il khamsati. Wa hiya abuka. Abuka. Wa akhuka. Wa Wa hamuka. Wa fuka. Wa dzumalin. Oke, baik, barakallahu fiik. Oke, cukup ya. Kita artikan dulu. Dan kita syarah satu persatu. Yo. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasannya rofa. Kalau kita dengar kata rofa, maka yang ada dalam benak kita harus bertanya siapa rofi'nya. Satu. Yang kedua, marfu'nya itu apa? Marfu dalam artian itu kalimat.
Sedangkan rof'un adalah bicara soal bekas apa yang ditinggalkan oleh rofi saat mengenai marfu'nya. Nah, gitu. Nah, manifestasi ataupun rupa-rupa dari rofa itu selain domah adalah waw. Selain domah adalah waw. Nah, waw ini menjadi alamat far'i, menjadi alamat cabang. Karena utamanya dari rofa adalah domah. Sedangkan waw, alif, dan nun yang kemarin kita sebutin terus, itu merupakan cabang dari domah. Oke? Domah merupakan alamat inti atau alamat utama atau asar atau bekas utama dari rofa. Sedangkan waw, alif, dan nun merupakan cabang dari domah. Maka kalau ditanya apa alamat asli dari rofa, jawabannya adalah domah. Apa alamat cabang dari rofa? Jawabannya adalah waw, alif, dan nun. Ingat ya itu ya. Berarti dalam pembahasan ini kita lagi ngomongin atau kita lagi bicarakan soal alamat cabang. Alamat cabang dari rofa. Yang mana alamat cabang dari rofa ini diantaranya adalah waw. Waw ini berada di dua tempat aja. Dan insya Allah kita akan cukupkan pada dua pembahasan ini karena dua pembahasan ini merupakan pembahasan yang agak panjang dan insya Allah kita akan coba memahaminya secara detail, secara sempurna sehingga insight-nya dapatnya full. Oke. Nah, di dalam pembahasan rofa yang dengan waw ini hanya ada di jamak mudzakkar salim dan juga di asmaul khamsah. Oke, kita artikan dulu. Asmaul khamsah itu artinya adalah orang sering bilang itu adalah isim yang 5. Asmaul khamsah adalah isim yang 5. Sedangkan jamak mudzakkar salim nanti kita akan jumpai apa yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim. Oke, asmaul khamsah kalau orang sering bilang adalah isim yang 5. Oke. Apa aja itu isim yang 5? Jadi di dalam asmaul khamsah ini hanya ada isim yang jumlahnya 5. Dan hanya kelima hal ini sajalah yang dimaksud dengan asmaul khamsah. Kalau ada isim-isim yang lain yang nggak masuk dalam asmaul khamsah, berarti dia bukan bagian darinya. Itu yang dimaksud dengan asmaul khamsah. Apa aja isinya asmaul khamsah itu? Pertama ada namanya abuka. Abuka itu artinya itu bapakmu, ayahmu. No? Terus yang kedua ada akhuka. Akhuka itu berarti adalah saudara laki-lakimu. Akhuka, saudara laki-lakimu. Hamuka, hamuka di sini ulama ikhtilaf. Ada berbeda pendapat. Hanya saja yang anak kasih tahu ke antum bahwasanya hamuka maknanya adalah saudara kerabat dari ibu ataupun bapak. Kerabat dari ibu ataupun bapak. Berarti paman, pak D, om, bibi, dan teman-temannya itu yang disebut sebagai namanya hamuka. Yang kedua, fuka. Fuka itu artinya itu lisanmu atau mulutmu. Fuka. Sedangkan dhu maknanya adalah pemilik. Dhu maknanya adalah pemilik. Mal artinya harta, jadi pemilik harta. Nah, kata harta itu antum lingkerin ya. Lingkernya begini, ini hanya sebagai contoh gitu aja. Sebenarnya bisa diganti dhu ilmin, pemilik ilmu, dhu malin, dhu hadikotin, dhu hatifin. Mal di situ sebenarnya bisa diganti oleh isim apa aja. Jadi itu hanya sebatas contoh saja yang digunakan oleh Ibnu Ajurum dalam menuliskan contohnya. Ya. Jadi nanti kalau misalkan selain dzumalin jangan heran karena yang paling menjadi intinya dia kalimat dzunya itu. Dzunya itu artinya pemilik. Nanti bisa jadi dzu ilmin, dzu hadikotin, dzu hatifin dan teman-temannya yang tuh. Baik. Sampai di sini ada yang ketinggalan?
Yang Hamuka tadi apa tuh? Boleh diulang? Saudara, kerabat lah, kerabat dari ibu ataupun bapak. Ini berlaku buat laki-laki dan perempuan kan, Dap? Betul. Ibu D. Yang Fuka tuh? Buka lisanmu, mulutmu. Udah? Ada lagi yang ketinggalan? Dalam mengartikan juga, silakan. Kalau yang ketinggalan. Nggak ada? Oke, baik. Barakallahu fiik. Nah, ini merupakan alamat dari waw ataupun tempat-tempat waw itu berada. Sekarang kita coba jabarkan secara detail apa itu jamak muzakkar salim. Oke, izin saya untuk buka catatan ajaib. Ya. Di layar teman-teman udah ada dua hal. Oke. Jamak, jamak dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Ada namanya jamak taksir yang kemarin kita sebutin. Jamak taksir yang kemarin kita sebutin. Ada namanya jamak tashih. Jadi ada dua. Jamak itu ada dua. Kalau antum buat tasjir, buat apa? Buat akar pohon itu, jadi jamak dibagi menjadi dua. Ada namanya jamak taksir yang kemarin kita sebutin. Oke. Ada namanya jamak tashih atau jamak salim. Jamak ada dua, namanya jam'ut taksir. Taksir, ada namanya jamak tashih atau salim. Taksir itu gini tulisannya. Taksir. Taksir dan tashih itu tashih atau jamak salim. Oke. Udah sampai sini? Oke. Ini sekedar pengetahuan aja. Nanti antum bisa searching sendiri. Jamak taksir itu antum bagi lagi. Ada namanya jam'ul killah sama jam'ul kathroh. Jam'ul killah, killah, ada namanya jam'ul kathroh. Ini sebenarnya kemarin itu waktu di DBA mau anak kasih tentang ini, cuman karena banyak dan panjang pembahasannya, jadi nggak anak kasih tahu, jadi mohon maaf lah ya, belum sempat ngasih tahu. Jam'ul killah sama jam'ul kathroh. Ini cabang dari jamak taksir. Ya. Jamak taksir yang seperti Anda bilang kemarin, bahwasannya dia adalah jamak yang formatnya itu berubah dari bentuk mufradnya. Ya kan? Kemarin kita bilang kayak gitu kan? Jamak taksir adalah jamak yang merubah format ataupun pola dari bentuk mufradnya. Bisa perubahannya bisa berupa harokat, ataupun adanya penambahan huruf, ataupun adanya pengurangan huruf. Itu jamak taksir. Ya. Ada yang ketinggalan tentang jamak taksir kemarin? Ada yang ketinggalan dan belum dipahami? Kalau ada yang belum dipahami dan ada yang belum dapat, insya Allah anak kasih tahu sekarang. Anak siap ulang kok. Jadi jamak taksir adalah jamak yang merubah pola dari bentuk mufradnya. Contohnya kemarin kita bilang apa? Kolamun. Kolamun kan satu pena. Terus jamaknya apa? Jamaknya adalah, ada yang ingat? Aklam. Aklam. Berarti ada penambahan huruf kan? Ada penambahan huruf dan ada perubahan huruf yang qafnya yang tadinya fathah menjadi sukun.
Terus apa lagi misalnya kemarin kita bilang Kitabun. kitabun. Kitabun menjadi Maktubun bukan Tat? bukan. Apa? Daf. Jamaknya kitab. Kutubun. Kutubun. Yang Jamaknya berubah. adalah kutubun. Oke, satu lagi ini berarti terjadi pengurangan. Ini terjadi penambahan, ini pengurangan. Yang hanya beda harokat saja. Ada yang ingat nggak contohnya? Asadun. Apa jamaknya asad? Usdun. Usudun. Usudun. Barakallahu fiik. Usdun. Ini terjadi Singa ya? perubahan singa. Nah, ini artinya ada perubahan pola. Polanya dari polanya mufrad adalah kolamun, fa'alun, berubah menjadi aklam, af'al. Kitabun, kutubun, terjadi pengurangan huruf. Asadun, terjadi perubahan harokat. Nah, Harokat. inilah yang dimaksud dengan perubahan pada jamak taksir. Perubahan pola dari bentuk mufradnya. Jadi, bentuk mufradnya digubah, kayak ibaratnya bangunan, antum renovasi ulang. Nah, itu berarti ketika proses renovasi itu kita namain sebagai namanya jamak taksir. Itulah ya, kurang lebih ya pemaknaan dari jamak taksir. Oke. Yang kedua ada jamak tashih. Jamak tashih atau jamak salim. Oke. Apa yang dimaksud dengan salim, Ustadz? Kalau jamak kan udah pasti kita tahu ya. Jamak ya pasti ya lebih dari 2 itu namanya jamak gitu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tashih atau salim? Yang dimaksud dengan salim atau tashih adalah ketika kita menjamakkan mufrad itu, kita sama sekali tidak merubah apapun dari harokat ataupun hurufnya. Nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Kita sama sekali menyelamatkan dari bentuk perubahan. Nah, itulah yang dinamakan dengan jamak tashih atau jamak salim. Jadi, jamak yang dia itu selamat dari perubahan. Perubahan apanya? Perubahan bentuk mufradnya. Oke, Ustadz, kalau berarti kalau antara jamak dan mufradnya itu nggak ada bedanya, lalu bagaimana cara kita bisa membedakan mana jamak, mana mufrad? Tadi Ustadz bilang bahwasannya dia selamat dari perubahan. Lalu bagaimana cara kita bisa membedakan antara jamak dan mufradnya? Oh, tunggu. Ada bedanya. Bedanya apa? Bedanya setelah bentuk mufradnya itu kita tambahin waw atau nun. Misalnya adalah ketika kita bilang muslim. Berarti kita tambahin waw dan nun. Berarti kita bilang muslimun. Terus kita bilang mukmin. Berarti jamaknya Mukminun. mukminun. Terus kita bilang soim. Soim, orang yang puasa. Jamaknya Soimun. soimun. Afwan. Soim jamaknya adalah soimun. Nah, kalau soimah artis itu. Kalau soim kan orang Ya, puasa. ya. Soimah artis, bukan artis Ya, perempuan. ya. Joknya bapak ya, mohon maaf ya.
Tegang banget kayaknya dari tadi. Di refleks dulu kayaknya di kepala tegang banget kayaknya belajarnya. Jangan tegang-tegang. Oke. Lanjut lagi. Misalnya lagi. Kalau misalkan apa lagi ya? Solih. Berarti apa kalau solih? Solihun. Solihun. Nah, solih berarti adalah solihun. Ya. Cuma tinggal tambahin itu aja. Tinggal tambahin waw dan nun aja. Tambahin waw dan nun. Ini tambahanin. Waw nun. Soim berarti soimun. Tambahin waw dan nun. Muslim muslimun. Solih solihun. Tinggal perubahannya dua itu dulu. Oke. Ini perubahan bentuk pertama dari si apa namanya jamak mudzakkar salim. Yes. Nah, bentuk keduanya adalah atau selain dia waw dan nun, bisa jadi dia juga itu ya dan nun. Berarti dalam hal ini contohnya adalah muslimin. Kebanyakan. Berarti jawab adalah muslimin. Ya, muslimina. Tambahin ya dan nun. Ini perubahan bentuk kedua, versi kedua dari jamak taksir. Oke, kalau mukmin, mukminun berarti menjadi Mu'min. mukminina. Mukminin. Mukminina. Terus berarti kalau soim, soimun. Terus kalau itu berarti menjadi soimin. Soimina. Kalau solihun berarti menjadi solihina. Nah, ya. Inilah perubahannya hanya berkisar pada waw dan nun atau ya dan nun aja. Ini yang disebut sebagai namanya jamak mudzakkar salim. Oke. Tapi yang menjadi fokus pembahasan kita dalam bab rofa, perhatikan, yang menjadi fokus pembahasan kita dalam bab rofa adalah yang perubahannya dengan waw dan nun. Jadi muslimun, mukminun, solihun, soimun, konitun, tolibun, yang akhirannya waw dan nun itu menjadi pembahasan kita dalam pembahasan rofa. Jadi kalau dibilangin jamak mudzakkar salim hukumnya rofa, berarti yang ada dalam benak kita adalah dia itu ketambahan waw dan nun. Oke. Kalau misalnya datang alamat misalnya jaa zaidun. Kan zaidun kan merupakan mufrad. Kan jaa merupakan rofi, zaid merupakan marfu'nya, sedangkan domah adalah asar dari rofaknya. Berarti kalau kita bilang jaa muslimun, berarti jaa rofi'nya, muslim adalah marfu'nya, alamat rofaknya apa? Al-waw. Gimana, kebayang nggak? Misal contoh-contoh, yuk, contoh-contoh ke bawah. Nah, ini ada nih. Nah, emang pas banget nih. Oke. Misal, hadoro atau libu. Ini yang mufrad kemarin. Hadoro merupakan rofi'nya. Ya kan? Rofi'nya. Tolib adalah marfu'nya. Nah, ini deh kita kasih apa namanya biar jelas. Oke. Ini menjadi kita bilang amil ya. Amil. Ini makmulnya. Oh, berarti 3. Oke. Oke. Ini menjadi amil. Ini menjadi makmul. Ini menjadi amal. Oke. Hadoro merupakan amil atau dia menjadi rofi. Tuh. Dia menjadi rofi.
amil, hadoro, dia menjadi rofi. Terus tolib menjadi ma'mulnya atau menjadi marfu'nya. Ya kan? Ini yang kemarin kita bilang, tolib. Berarti menjadi marfu'. Nah, sedangkan domahnya atau domahnya ini adalah rof'unnya. Raf'un. Oke? Gitu. Nah, sekarang kita punya namanya hadoro muslimun. Berarti hadoro itu rofi'nya, Oke. muslim adalah marfu'nya, dan wawunya adalah rof'unnya. Ustadz, nunnya apa? Nunnya adalah pengganti dari tanwin. Kan muslimuna, gitu ya. Nah, nunnya ini, kita tambahin satu lagi lah ya, satu tambahin ininya. Nah, nunnya, an-nun dan nunnya pada kalimat muslimuna, ini adalah pengganti dari tanwin atau iwadun anit tanwin. Pengganti iwadun anit tanwin. Dia merupakan pengganti dari tanwin. Anit tanwin. Pengganti dari tanwin. Nah, baik. Terus misalnya kita bilang lagi hadoro muslimuna. Udah ya. Hadoro misalnya apa? Soimuna. Berarti soimun marfu'nya, sedangkan wawunya adalah rofaknya, dan nunnya adalah iwadun anit tanwin. Misalnya apa lagi? Misalnya tadi astagfirullah. Salah. Misalnya apa lagi? Mu'minun. Hadoro mu'minuna. Berarti hadoro rofi'nya mu'min menjadi marfu'nya, wawunya itu menjadi rof'unnya, dan nunnya menjadi pengganti dari tanwin. Dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada diskusi atau belum? Silakan. Jadi pembahasan ini tuh tentang waw sebagai tanda rofa dalam jamak muzakkar salim itu. Betul banget. Kalau kemarin kita kan ngomongin doma semua kan. Misalnya kemarin kalau kita ngomongin, ini kan mufrad ya kan. Kalau yang jamak taksir gimana jamak taksir? Berarti kan hadoro at-tullab. Jangan kita bilang hadoro at-tullab. At-tullab. Terus di sini ada wawunya. Sama. Rofiqnya hadoro. Tulabnya menjadi marfu, dan domahnya, bukan domatain afwan, domahnya itu menjadi rof'unnya. Terus apa lagi kemarin? Jamak mu'annas salim, ya kan? Jamak mu'annas salim. Berarti kita bilang hadorot, misalnya Muslimat. al-muslimat, misalnya al-muslimat. Nah, kalimat muslimatnya ini menjadi marfu, dan domahnya itu menjadi rofa'nya. Nah, sekarang kita bicarain soal jamak mudzakkar salim. Oke. Sampai di sini coba ada diskusi belum?
Kalau merasa tertinggal, terus aja kejar. Nggak apa-apa. Jangan berhenti. Karena kalau antum berhenti, malahan nggak kejar-kejar. Tapi kalau antum berusaha untuk ngejar, insya Allah bakal terkejar. Dan insya Allah antum juga bisa mengalahi anak kok. Meskipun antum di Indonesia, antum bisa lebih fakih dan lebih cerdas ketika mau berusaha dan mencari. Terus mencari, terus untuk berusaha, untuk belajar, insya Allah antum bisa melebihi anak. Anak dulu punya impi bisa mengalahkan Ustadz Fatoni. Uh. Karena Ustadz Fatoni pernah ngeremehin Ana. Terus dendam, Makanya Ustaz. dalam satu, enggak, bukan balas dendam sih lebih tepatnya. Lebih tepatnya pengen kasih tahu Ustadz Fatoni hati-hati dengan ucapannya. Enggak, bukan balas dendam ini. Dia juga bukan mengungkap luka lama, enggak. Cuman sekedar mengingatkan, hati-hati jangan pernah meremehkan orang. Gitu. Jadi jangan sampai juga ya antum kalau nanti punya murid sampai-sampai antum, wah kalau saya mah nggak sanggup, wah kalau saya mah nggak bisa, jangan begitu ya. Jangan mematahkan semangat murid karena bisa jadi dia bisa melebihimu dari dugaanmu. Nah itu. Ya walau alam lah kemarin waktu itu Ustadz Fatoni bilang, tapi itu yang berasar di dalam kepala anak waktu belajar sama beliau. Nah itu. Oke. Ayo, yuk. Ada lagi? Nih. Terus kalau misalnya kita bilang yang baru, hadoro, misalnya siapa lagi? Mukmin. Terus mas apa namanya? Misalnya ja'a muharrir misalnya atau muhakkik. Hadoro apa ya yang inilah. Oh, mudaris saja. Ja'a daris misalnya. Ad-daris. Daris artinya kan pelajar. Berarti kalau misalkan kita tambahin dia waw dan nun berarti ja'a ad-darisu. Dari sun. Berarti tambahin waw menjadi rofaknya dan nunnya menjadi nunnya. Terus berarti kalau musyrif berarti menjadi apa? Musyrifun. Musyrifuna. Berarti hadara Musyrifuna. al-musyrifuna. Musyrifuna. Nah, musyrif. Jamaknya adalah musyrifuna. Mukmin, musyrif, muslim, nah, semuanya sama wazannya. Ada lagi diskusi sampai sejauh ini? Ini juga nggak tuh? Kafir. Ya betul, yo misalnya kafir, ini kayaknya tuh ada masalah sama orang kafir kayaknya. Yo hadoro al Kafir. kafiruna, ya kafir. Nah, kafir. Wazannya fa'il. Nah, Fa'il. kan soim deh, soim fa'il, daris fa'il, kafir fa'il, koim, koimuna, dan lain sebagainya. Ya, mafhum ya sampai sini ya. Antum kemarin ngerti rofa, wih soalnya digampang banget sudah. Dan nanti sampai ke bawah juga cuman gampang bener, insya Allah, ana jamin. Biiznillahi ta'ala. Sudah sampai sini? Selesai? Ada diskusi lagi? Nggak ada? Mas Angga, gimana? Berarti nggak i'rabnya gimana tuh? Nah, i'rabnya tunggu dulu. Ini paham dulu, Mas Angga, gimana? Iya, Tat. Rofa, marfu, sama siapa satu lagi nih, Tat? Rofi, marfu, rofun. Rofi,
marfu raf'un. Yang menjadi pembahasan dalam bab ini yang mana Mas kira-kira Mas? Rofi, marfu atau raf'un ya Mas? Rafi marfu Atau raf'un. raf'un? Raf'un. Raf'un, berarti bekasnya ya, bekas asar Iya. dari rofi ini. Nah, Hmm. oke, Mas Aldari gimana? Ada yang ketinggalan sampai sini? Alhamdulillah enggak Ustaz. Cuman yang kemarin itu masih ada beberapa yang kurang paham Ustaz. Yang Yang apa? Bab yang 5 mudah kan ya? karena enggak hadir tuh di bagian apa? Kata ganti itu enggak mungkin. Coba anak nonton lagi Ustaz. Ya, ini kalau Nah, nggak lumayan. Ustaz, Ehsan juga bisa tuh, Mas Angga juga bisa, insya Allah. Cuman kayaknya Mas Angga kayaknya udah trauma untuk ngafalin kayaknya. Oke. Nggak, kita memahami dulu baru ngafal. Insya Allah kayak gitu. Paham dulu baru hafal. Oke. Nggak ada ya. Ini jamak muzakkar salim. Yang kedua tadi, misalnya tadi apa? Adalah hadoro Asma. abuka, gitu kan? Oh iya, Ini ininya. udah masuk isim 5. I'rabnya berarti hadoro fi'il madhi. Dengerin dulu ya. Hadoro fi'il madhi. Oke. Kafir adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-waw. Wan nun iwadun anit tanwin. Ulang lagi. Hadara fi'lun madhi. Kafir fa'ilun. Nanti kita belajar fa'ilnya apa. Tapi ini kita anggap sebagai hafalan aja dulu. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya apa? Al-waw. Al-waw. Wan nunu, dan nunnya adalah iwadun anit tanwin. Oke. Berarti musyrifun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw wan nun iwadun anit tanwin. Ad-darisu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw wan nunu iwadun anit tanwin. Mu'min fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw wan nunu iwadun anit tanwin. Shaimun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw wan nunu iwadun anit tanwin. Muslimun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw wan nunu iwadun anit tanwin. Semudah itu. Nah, ini Arab lengkapnya begini. Nah, nih di bawah nih. Udah hana ini harokati. Nah, ini aja. Hana taruh bawah sini. Dah. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Ini tambahan aja ya. Li'annahu ismu jam'ul mudzakkari salim. Ini tambahan. Boleh ada, boleh enggak. Ada makin bagus, enggak ada juga enggak apa-apa. Wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu ismu jam'il mudzakkari salim. Karena dia merupakan jamak mudzakkar al-mudzakkari salim. Wan nun, dan adapun nun, wan nunu, dan nunnya adalah iwadun anit tanwin. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu ismu jam'il mudzakkari salim. Wan nunu iwadun anit tanwin.
Coba yuk, sama-sama yuk. Ya, kita sama-sama ucapin biar sama-sama hafal. Yuk, ya. Yuk. Hadara muslimuna. Hadara 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 muslimuna. muslimuna. Hadara fi'lun madin. Hadaron Hadara fi'lun fi'lun madin. madin. Muslimuna fa'ilun. Muslimuna fa'ilun. Muslimuna. Marfu'un. 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 Wa alamatu raf'ihi al-wawu. Wa Alamatu raf'ihi Al-wawu. al-wawu. Li'annahu Annahu ismu jam'il mudhakkaris salimu. Ismul jam'i mudzakkari mudakkaris salim. Salimu ya. Wa nunu Wa nunu iwadun anit tanwin. iwadun Tanwin. Oke, coba satu-satu yuk. San, hadara muslimuna. Coba di Arab. Hadara fi'lun madin. Madin. Terus. Muslimuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu ismun jam'i mudzakkaris salim wa nunu iwadun anit tanwin. Barakallahu fiik. Yuk, Mas Ageng. Hadara shaimuna. Fa'ilun. Dari hadara dong. Dari hadara. Oh. Hadara sha'imun. Hadara fa'il. Fi'il madi. Fi'lun madin. Terus. Fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'ihi al-waw li'annahu jam'u mudzakkar as-salimi salim wan nunu iwadu anit tanwin. Iwadun anit tanwin. Iwadun anit tanwin. Oke, coba ulang lagi. Yang ini, yang lancar. Coba sekali lagi. Hadara sha'imun. Nah, panjang ini. Hadara sha'imuna. Oke. Hadara fa'ilun. Hadara fi'lun madin. Hadara fi'lun madin. Fa'ilun marfu'un wa alamat. Sha'imuna fa'ilun marfu'un. Oh, dibaca ya. Dibaca juga. Hadara sha'imuna. Hadara fi'lun madin. Sha'imun fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'ihi al-waw li'annahu jam'i mudzakkar salim wan nunu salim wan nunu iwadun anit tanwin. Oke, yuk Mas Aldari. Hadara mu'minuna. Hadara mu'minuna. Hadara fi'lun madi. Fa'ilun marfu'un. Mu'minuna. Wa ala lagi. Mu'minuna fa'ilun. Mu'minuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu
li'annahu ismul jami'il muzakkaris salim Salim. wa nunu iwadun iwadun anit tanwin. Oke, taib barakallahu fiik. Oke, yuk, Hawari. Hadara ad-darisuna. Apa? Tadi ini catatannya belum selesai tadi. Oke, oke, Ada daf, contekannya daf. nggak? Ya udah, Ada daf. contekannya nggak Tat yang di bawah Tat? Oke, Atum terakhirin aja Lama biar udah, sekalian bikin ini. hafal ini. Oke, Dafa dulu, Ri. Nanti baru Ya Antum. udah, Dat. Aduh, tidak. Hadara ad-darisuna. Hadara ad-darisuna. Hadara fi'lun madin. Madin. Darisuna. Pada disambung. Ad-darisuna marfu'un. Marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Ra'fu al-wawu. Salah nggak? San? Ngawur dia San. Karena lupa, Dat, nggak ingat, cuman paham. Oh, oh gitu. Oke, oke. Oke, oke. Yuk, sekarang Mas Angga dulu, Mas Angga, yuk. Ad-darisuna, Mas. Oh, ini ya. Ah, Hadara ad-daris ad-darisuna. Hadara hadara fi'lun madin. betul. Daris Ad-darisuna. ad-darisuna Ad-darisuna. ad-darisuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu ismu jam'i jam'i muzakkir mudzakkaris salim muzakkaris salim wan nunu wan nunu iwadun. iwadun anit tanwin. Oke, taib. Nih, contekannya. Hadara itu fi'lun madin. Hadara fi'lun madin. Fi'lun madin. Terus ya ad-darisuna al-kafi apa namanya? Ad-darisuna al-mu'minuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu ismu jam'i mudzakkari salimi wan nunu iwadun anit tanwin. Jangan lupa ya panjang pendeknya loh. Kalau apa namanya nggak perlu sampai mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil tuh nggak perlu. Cukup 2 harokat aja kok. 2 harokat tapi panjang pendeknya jangan lupa diperhatikan. Karena panjang pendek dalam bahasa Arab itu sangat berpengaruh. Bahkan bisa merubah arti. Sudah? Oh, Hawari masih nulis. Daf, udah selesai, Daf. Belum, Dat. Oke, baik. Kalau udah mau disuruh ini, i'rab.
Kelas Ustaz. Oh, kelas ya. Ya, Ri. Coba. Hadara al-musyrifuna. Hadra al-musyrifuna fa'ilun Hadara marfu fi'lun madin. hadra Gitu dulu. fi'lun hadron fi'lun madin Terus. wa alamatu Belum. raf Enggak ada itunya. Hadara fi'lun madin. hadra fi'lun madin Terus. Al-musyrifuna. al-musyrifuna Heeh. fa'ilun Heeh. marfu'un wa Heeh. alamatu raf'ihi Heeh. al-wawu li'annahu Betul. ismu li'annahu ismu jam'i mudzakkaris salim Betul. wan nunu Betul. iwadun anit tanwin anit Bar- Betul. anit tanwin. Barakallahu fiik. Oke, yuk Daf. Hadara al-kafiruna. Hadara al-kafiruna. Hadara fi'lun madin. Fi'lun madin. Al-kafir. Apa tadi? Fi'lun Fi- madin. Fi'lun madin. Al-kafirun fa'ilun marfu'un wa alamatun marfu'un wa alamatun Wa ra'fi alamatu. wa alamatu Wa ra'fi alamatu. wa alamatu Mm-mm. ra'fihi al-wawu Heeh. li'annahu ismu jam'il mudhakkaris salimi wan nunu salimi Heeh. wan nunu iwadun anit tanwini. Barakallahu fiik. Oke, ada lagi diskusi sampai sini pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyain, sok. Kalau ada yang dirasa sulit dipahami, sok ditanyain. Tadi raf'ihi dafa bukan ra'fihi. Iya, raf'ihi. Bukan ra'fihi ya, tapi raf'ihi. Benar tadi kata Ihsan. Tadi Ana juga dengar juga tadi raf'ihi antum bilang. Oke ya. Nah. Yuk. Sekarang alamat keduanya. Alamat keduanya itu apa? Yaitu atau tempat keduanya adalah si apa namanya akhuka, asmaul khamsah, isim yang 5. Berarti tambahin aja nggak apa-apa. Tapi dalam hal ini ada sedikit tambahan. Tambahnya di mana? Kita perhatikan. Hadara, ya Allah, Rabbi salah. Belum diganti keyboardnya. Ya. Hadara akhu. Hadara akhu. Waw. Al-kaf. Hadara akhuka. Hadara fi'lun madin mabni ala cukup. Fi'lun madin akhuka akhuka fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Terus li'annahu, nah tambahin lagi. Kalau tadi li'annahu-nya jam'ul mudzakkari salim, ini diganti dia. Li'annahu min asma'il khamsah. Oke. Min asma'il khamsah. Kalau tadi jam'ul mudzakkari salim, sekarang li'annahu min amsal khamsah. Wal kaf mudhafun ilaih. Nah, ya. Ulang lagi. Hadara fi'lun madin. Akhuka fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Nah, kalau tadi li'annahu ismul jam'il mudzakkari salim, kita ganti li'annahu
min al asma'il al khamsah. Dia bagian dari isim yang 5, asma'il khamsah. Terus kalau tadi wan nunu, sekarang wal kafu, dan kafnya istilahnya itu bukan bukan iwat, tapi istilahnya adalah mudhofun ilaih namanya. Mudhofun ilaih. Nah, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu min asma'il khamsah. Min asma'il khamsah. Artinya mudha'afun ilaih apa tuh? Mudhofun ilaih. Nanti anak jelasin. Nah, lengkap dulu, kita lengkapin dulu. Nanti anak jelasin. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu min asma'il khamsati wal kafu mudhafun ilaih. Berarti kalau kita tambahin lagi hadara, misalnya apalagi Abuka. abuka, telah hadir bapakmu. Berarti abuka Ya. berarti hadara fi'lun madin. Fi'lun madin abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw wal kafu mudhafun ilaih. Terus tambah lagi misalnya hadara Hamuka. hamuka, hamu hamuka, hadara fi'lun madin fi'lun madin hamu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw wal kafu iwadun wal kafu mudhafun ilaih. Terus apa lagi? Hadara, Buka. fuka nggak mungkin kan? Masa telah hadir mulutmu? Nggak mungkin, nggak cocok. Iya juga ya. Telah hadir mulutmu Fakte. kan selalu hadir. Iya. Nggak cocok. Berarti hadara Zu. Zu. berarti zu aja ya. Zu, wow. Di sini menjadi malin. 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 Berarti hadara fi'lun madin zu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-waw. Malin mudhafun ilaih. Dah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum tadi pertanyaan Ihsan, apa itu mudhaf ilaih? Cara mengi'rabnya nih di bawahnya. Buka kalau i'rabnya gimana? Sama aja kalau jadi fa'il dia. Cuman nggak pas Cuma dengan konteks nggak pakai hadoro. hadoro. Nggak cocok kalau konteksnya adalah hadoro. Oke, kalau udah selesai, kita lanjutin menjelaskan tentang apa itu mudhof ilaih. Udah ya, ini cara mengirapnya nih, atasnya lagi nih, contoh-contohnya. Akhuka, abuka, hamuka, hadara malin. Oke, gimana Daf?
Tat boleh turun lagi nggak Tat? Ya. Masih nyatet yang i'rab. Nah. Nah, sambil makan ya. Sambil makan. Udah? Ya. Yuk, sekarang apa itu mudhof ilaih? Nah, pernah dengar kata rumah sakit? Rumah sakit. Pernah dengar? Rumah sakit. Pernah dengar ya? Rumah sakit. Oke. Kalau kita pisah rumah sakit, tentu kita sudah tahu lah ya, hospital. Lah, langsung gampang. Tapi coba kita pisahkan kata rumah dan sakit. Masing-masing kata itu punya makna nggak dia? Rumah sendiri, sakit sendiri. Punya makna. Punya. Kan? Tapi ketika digabungin, dia makna yang tadi di awal sama nggak sama makna yang tadi ketika digabungin? Beda. Beda Beda. kan? Beda. Idofah itu kayak gitu. Idofah itu kurang lebih kayak gitu. Ibaratnya dia itu adalah dua isim. Isim yang pertama punya makna. Isim yang kedua punya makna. Ketika mereka digabungkan, mereka punya makna yang baru. Contoh dekat dengan kita. Misalnya, kata bait. Bait itu artinya apa? Ada yang tahu? Bait itu artinya adalah Rumah. 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 Mal artinya adalah harta. Ketika kita gabungkan baitul mal, apa yang ada dalam benak kita? Tentu baitul mal adalah harta penyimpanan kaum muslimin. Nah, inilah yang disebut sebagai namanya idofah. Oke, namanya adalah idofah. Oke. Kalau rumah sakit adalah sebuah tempat untuk orang sakit, nah rumah ini disebut sebagai namanya mudhof. Disebut sebagai namanya mudhof. Sakit disebut sebagai namanya mudhofun ilaih. Kalau bait berarti menjadi mudhof. Betul. Kalau mal berarti menjadi mudhof Mudhofun ilaih. ilaih. Apalagi misalnya? Misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kitab sama Muhammad. Kitab punya makna tersendiri. Muhammad punya makna tersendiri.
ketika kita gabungkan kata kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad, tentu adalah sesuatu hal yang di situ cuma punya kepemilikan punya Muhammad aja. Artinya ketika kita pisahkan kata kitab dan kitab Muhammad, masing-masing punya makna. Tapi ketika kita gabungkan itu menjadi satu hal yang kita sebut sebagai namanya kitabnya Muhammad. Misalnya ini kitabnya Muhammad. Berarti kitab menjadi mudhof. Dan Muhammad menjadi mudhofun. Mudhafun ilaihi. Misalnya lagi, misalnya. Kitabu syari. Ya, barakallahu fiik. Khitabu syari misalnya. Khitabu asyari misalnya. Oke. Khitab punya makna sendiri, artinya seruan. Asyari artinya pembuat perkara, Pencipta. pembuat undang-undang. Tapi ketika kita gabungkan menjadi khitabu syari artinya adalah seruan dari sang pembuat Pencipta. undang-undang. Atau seruannya pembuat undang-undang. Khitabnya berarti menjadi mudhof. Mudhaf. Syari'nya menjadi mudhofun Mudhafun ilaihi. ilaihi. Sampai sini kebayang? Ada yang mau pertanyaan lagi? Ada punya pertanyaan terkait mudhof ilaihi ini? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, apa masih mencerna atau masih nyatet gini? Tambahin lagi. Mudhof ilaih itu disebut sebagai namanya al-idofah. Sisipan. Ya Allah, salah tulis. Atau sisipan lah kalau bahasa kita mungkin ya. Sisipan. Idofah. Idofah. Kalau dalam bahasa terjemah bebasnya artinya itu tambahan. Tapi mungkin kalau bahasa kita mungkin sisipan artinya. Oke. Idofah itu punya rukun. Rukun pertamanya adalah mudhof. Rukun keduanya adalah mudhofun ilaih. Rukun ketiganya adalah ar-robet. Robet itu adalah sesuatu yang sifatnya maknawi, sesuatu yang sifatnya nggak terlihat, tapi dialah yang menyatukan antara mudhof dan mudhof ilaihnya. Ini dinamakan ar-robet. Sesuatu yang menggabungkan antara mudhof dan mudhof ilaihnya. Itu adalah namanya ar-robet. Nah, inilah yang disebut sebagai namanya rukun idofah. Jadi ada mudhof ilaih, dan juga ada ar-robet. Robet ini sifatnya maknawi ya, sifatnya maknawi. Berarti artinya antara mudhof dan mudhof ilaih itu harus ada harus ada makna yang menyatukan mereka berdua. Baik, sampai sini ada diskusi? Sebelum kita lanjut ke tadi al-kaf tadi. Berarti hanya 2 kalimat. Ya, hanya 2 kalimat. Tapi sebenarnya bisa 3, San. Tapi itu nanti di bab berikutnya lah ya. Bisa 3 dia. Ini baru mau nanya itu tadi. Bisa 3, bisa 4. Tapi Baru kita nanya, mau sekarang, nanya tadi kalau yang 3. tapi kita sekarang fokusnya di 2 dulu aja. Ah, Daf, gimana? Awari, gimana? Mas Aldari, Mas Ageng.
Sok kalau ada diskusi. Ustaz, tadi idofah itu apa tuh? Kalau Anda bilang itu Sisipan. sisipan lah, sisipan atau tambahan, Mas. Ada lagi? Ada, Mas Agung? Ada diskusi, Mas? Gimana, Mas Agung? Mas Aldari? Lanjut, Ustaz. Lanjut. Mas Aldari? Lanjut Ustaz, lanjut. Oke, yuk. Berarti dalam hal ini, kaf di sini itu bertindak seperti tadi. Aku itu punya makna saudara. Kaf itu artinya itu adalah kamu. Kata ganti. Kata ganti untuk benda itu diwakili oleh kaf. Kamu. Berarti kalau kita bilang kamu dan aku, ketika kita gabungan berarti kita merujuk kepada satu orang saja, yaitu siapa? Yaitu saudara laki-lakimu. Saudara itu banyak, kamu itu juga banyak. Tapi ketika kita gabungkan, berarti menjadi hanya saudara laki-lakimu saja. Abuka, ahmuka, zu. Nah, itu juga pun sama. Tapi bedanya kalau zu itu artinya sohib, pemilik. Zu artinya sohib. Sedangkan mal artinya harta. Jadi zu malin pemilik harta. Zu ilmin artinya pemilik ilmu. Zu hatifin pemilik handphone. Zu misalnya apa lagi? Zu baitin artinya pemilik rumah. Ila akhiri. Oh, Utsman bin Affan tuh apa tuh? Utsman bin Affan maksudnya? Apa pemilik dua Oh, mayat. Zunnur Aini. Zunnur Aini. Zunnun. Zunnur Aini. Pemilik dua cahaya. Zunnur Nur Aini. Zunnun Nur Aini. Mas Angga baru satu. Mas Aga nggak dikasih sama laki Nabi. Eh, Al-Hatum. Mancing-mancing. tegang banget dari tadi. Nanti Atum ngerasain loh. Nanti Atum ngerasain apa yang Mas Angga rasain. Ketika Atum ditanya, kapan nambah Mas? Gitu. Itu pasti ngerasain masa itu ntar. Yakin lah. Jangan ngecengin orang Antum. Nanti kita diuji dengan hal yang sama. Betul. Jangan ngecengin orang. Oke. Gimana, Daf? Aman, Daf? Mantap. Aman, ya udah. Kalau udah kita cukupkan sampai di sini aja, 2 aja.